Yang salam saya doakan selalu selamat. Yang belakang belum terdengar sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan hutangnya cepat lunas. Berarti banyak hutang ini. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in ma ba'd. Yang saya hormati beliau Bapak Sumarjono SPFU dan beserta Farhan Bincang Buryantoro, baik dari kepolisian dan dari Koramil, serta tak lupakan dari Kepala KUA Kecamatan Buryantoro Bapak Haji Suparna SAG. Nah, selalu senyum teman sejak lama nih. Dan juga tak terlupakan pada seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah Wonogiri yang rawuh ini Bapak Julianto, ini sekretaris PDM, Bapak Sularno, ini wakil ketua, kemudian Pak Haji Nur Wahid juga demikian, Bapak Haji Husaini juga demikian di PDM, serta Pak Sinamalik, Pak Nur Wahid, ya. Serta yang saya hormati dari bunda kita dari PDA Asia yang pada hari ini dari daerah Nusa Prabu, serta seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah pimpinan cabang Muhammadiyah Wuryantoro dan pimpinan cabang Muhammadiyah dan Asia Wuryantoro, serta tak terlupakan seluruh pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah Kecamatan Wuryantoro, wabil khusus pada rekan-rekan kami dari Ormas, baik dari MTA, LDI atau NU dan yang lain-lain, dan seluruhnya yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini sudah ada kalimat kestin Jogja, ringkas, penting dan jujur saja. Jangka waktu kurang lebih 30 menit insyaallah, dan ini ada sudah jam 10 kurang 5 menit, insyaallah nanti jam 10.30 sudah selesai begitu. Dan saya rasa pada kesempatan kali ini sebetulnya sudah cukup karena Pak Camat ini kayaknya lebih paham tentang Muhammadiyah tadi gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa kita bermuhammadiyah? Di dalam anggaran dasar bab 3 pasal 6, maksud dan tujuan Muhammadiyah ini harus kita pahami. Karena apa? Kalau kita berorganisasi tidak tahu maksud dan tujuan kan berbelok-belok nantinya. Nah, apa toh yang dimaksudkan maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk Aisyah pula itu? Yakni adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka faham di Muhammadiyah tidak hanya retorik belaka. Kalau itu disampaikan bahwa ibadah itu ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, ibadah yang sudah ditentukan dan ibadah yang umum, Muhammadiyah bergerak semuanya. Jadi tidak hanya ibadah mahdhah, misalnya sholat, puasa, zakat, puasa haji, iya wajib itu. Tetapi ibadah ghairu mahdhah yang berkaitan dengan masyarakat tidak bisa ditinggalkan. Coba bayangkan, kalau Muhammadiyah tidak ada perguruan tinggi, tidak ada rumah sakit, tidak ada panti asuhan, akan bicara apa orang Muhammadiyah? Maka dengan demikian, ruh di dalam gerakan Muhammadiyah ini adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Maka ada sedikit itu ya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wafir lana ma madha ya wasyi'al karami. Bermuhammadiyah harus belajar agama agar menegakkan agama. Bapak Ibu yang berbahagia,
berdasarkan maksud dan tujuan itu, maka untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam itu tidak bisa terlepas dari ruh agama dan Muhammadiyah. Ini merusak atau merontokkan tesis atau anggapan dunia barat bahwa agama tidak punya peran dalam masyarakat. Muhammadiyah membuktikan bahwa dengan ruh keagamaan, pergerakan nasional ini bahkan mendorong Indonesia merdeka, termasuk diantaranya peran Muhammadiyah. Coba bayangkan 1912 itu ormas dari Aceh sampai Papua. Siapa? Muhammadiyah didirikan pada waktu itu. 1912 didirikan. Begitu cepat menyebar dari Aceh sampai ke Papua. Sehingga itulah mendorong persatuan Indonesia. Satu diantaranya, banyak elemen, satu diantaranya adalah peran Muhammadiyah. Maka konsep dalam Islam, dalam Muhammadiyah, dan tidak perlu dilakukan bacaan, bahwa dia terhadap NKRI, walaupun tidak berteriak-teriak. NKRI harga, tidak berteriak-teriak begitu. Karena konsep di Muhammadiyah, Darul Ahdi was Syahadah. Darul Ahdi itu adalah kontrak sosial. Indonesia didirikan itu atas perjanjian elemen-elemen bangsa, termasuk orang Islam dan Muhammadiyah. Kan itu perjanjian Muhammadiyah memegang teguh betul. Nah, untuk itu supaya negara ini berjalan maju, maka Muhammadiyah mengisi kemerdekaan itu dengan sungguh-sungguh. Coba bayangkan sebelum Indonesia merdeka, kalau Ki Hajar Dewantara pendidikan berdasarkan budi pekerti, tidak ada nilai-nilai agama. Kemudian yang lain mendirikan itu dalam pengertian hanya mengikuti konsep Belanda. Dan yang lain pesantren hanya agama saja. Maka Ki Ahmad Dahlan sudah melakukan menggabungkan antara sains dan agama dalam pendidikan yang didirikan oleh Ahmad Dahlan. Maka berbicara tentang integralistik ilmu dan sains, Islam dan sains, Muhammadiyah tidak retorik, membuktikan betul, sehingga inilah menjadi perguruan tinggi yang sekarang dicoba untuk integratif antara Islam dan pengetahuan itu tidak bertentangan, tidak diadu, sehingga tak heran Muhammadiyah sudah membawa nama baik ke kancah internasional. Di antaranya adalah nomor 3 perguruan tinggi Islam, nomor 3 dunia. 1 Al-Azhar, 2 di Iran, 3 di Indonesia, yakni UNS. Ini membuktikan bahwa secara betul-betul Muhammadiyah sudah tracknya betul. Nah, maka itu kembali pada lokal kita. Kalau tadi itu tujuannya adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, maka Muhammadiyah dengan pemerintah akan siap bekerja sama dan bahkan siap mewakafkan tokoh-tokoh Muhammadiyah untuk bisa berperan serta dalam kehidupan berbangsa. Maka dan demikian, insyaallah Pak Camat, Muhammadiyah di Wuryantara ini akan siap selalu untuk bisa membangun kebaikan-kebaikan di Wuryantara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, tahun politik tadi disinggung oleh Pak Camat, bahwa Muhammadiyah, orang-orang Muhammadiyah sudah pintar, sudah akan bisa menentukan politik. Maka orang Muhammadiyah itu tidak biasa gedebak-gedebuk, grudak-gruduk, tidak teriak-teriak demo-demo di tengah jalan. Bahkan Muhammadiyah tidak ada teriak-teriak di tengah jalan, tegakkan syariat Islam, tidak Pak. Tetapi bagaimana membangun masyarakat sehingga itu faham Islam akan wujud masyarakat Islam. Dan masyarakat Islam yang bagaimana? Kalau itu belum sholat, ya diajak sholat. Nah, kalau dia tidak sehat, diajak supaya menjadi sehat. Kalau dia itu belum sekolah, diajak supaya sekolah. Itu Islam. Coba bayangkan, tetangganya tidak bisa sholat, tapi kita teriak-teriak tegakkan syariat Islam. Tetangganya tidak bisa sholat karena tidak punya rukuh, tidak dibelikan. Islam tidak itu. Nah, tetangganya tidak bisa sekolah, tegakkan syariat Islam, tidak mau menolong untuk sekolah. Islam tidak itu. Tetangganya tidak punya ayah, tidak punya ibu karena yatim piatu, dibiarkan, tapi tegakkan syariat Islam. Orang diopeni. Nah,
Maka terkait dengan itu orang Muhammadiyah insya Allah sudah pandai menentukan pilihannya nanti. Maka Muhammadiyah tidak cawe-cawe hal itu, biar urusan partai politik. Muhammadiyah akan bekerja sesuai dengan porsinya. Tapi kalau itu nanti dibawa ke tarik-tarik dalam Muhammadiyah jadi rapi. Nah, maka Muhammadiyah memiliki porsi sendiri. Politik tidak anti dan memandang politik tidak buruk. Karena itu bisa membawa keputusan seluruhnya. Jadi kita bisa muscap, itu termasuk keputusan politik. Coba kalau keputusan politik dilarang muscap, coba ya. Nah, gitu. Maka keputusan politik, jadi walaupun suara kita itu satu, nanti memilih, kalau dikumpulkan menjadi besar mempengaruhi politik nasional. Karena itu memilih yang bertanggung jawab. Dan Muhammadiyah tidak mengarah-arahkan siapa-siapa, tidak. Karena Muhammadiyah tidak cawe-cawe capres, tidak cawe-cawe legislatif, tidak cawe-cawe. Karena itu sudah dewasa. Nah, dan demikian sekalian berbahagia, maka pimpinan cabang yang akan datang maka akan bisa membawa gerakan Muhammadiyah ini akan lebih maju. Amin. Bapak Ibu sekalian berbahagia, sehingga tadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam, itu tidak bisa tidak ruh keagamaan harus tumbuh. Dia Dahlan membuat konsep pikiran yang sangat luar biasa, menafsirkan surat Al-Mulk seperti itu. Itu karena beliau sangat paham terhadap agama. Beliau belajar pada Termas, belajar ke Madura, belajar ke Semarang, belajar sampai ke Makkah. Dan saya yakin beliau itu adalah hafizul Quran. Kan beliau termasuk turunan habaib, para habib. Tapi beliau tidak menampakkan itu. Tetapi pikiran yang ada itu ia curahkan. Maka ada satu kalimat pada beliau yang dikutip itu ya. Islam itu bukan Allah pada jiwa, tetapi Islam itu ada pada perilaku. Itu kata-kata Ahmad yang ada. Maka itu sangat menyentuh terhadap perilaku kita sehari-hari. Maka dan demikian, Bapak sekalian berbahagia, inilah kekuatan Muhammadiyah. Satu adalah ruh keagamaan. Maka seluruh warga Muhammadiyah harus belajar agama terus-menerus. Karena janji Rasulullah, "May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa diberikan kebaikan oleh Allah, itu adalah difahamkan tentang agama. Jadi tidak ada orang baik kok tidak paham agama. Tidak bisa. Orang yang ingin baik itu orang yang harus paham agama. Maka Thailand yang pertama digerakkan adalah mencari ilmu. Saya mencari ilmu, coba bayangkan. Mohon Bapak sekalian keluarga Muhammadiyah sudah banyak mendengarkan kisah terkait dengan surah Al-Ma'un. Sudah diajar Kiai Dahlan, sudah berulang-ulang sampai beberapa pekan. Itu santrinya sampai protes, maju, Kiai mau tanya ya silakan. Apa? Saya sudah hafal pakai serta mau. Saya sudah mengerti tafsirnya. Saya sudah gunakan untuk sholat. Pakaian hanya membalikan. Apa kamu sudah paham? Semuanya dia. Sudah, kalau begitu sekarang kamu pulang cari anak yatim, cari orang miskin, bawa ke landut dan berikan kecukupan. Maka disebutlah geger surat Ar-Ra'aital. Itu sekitar tahun 1912. Itu penafsiran Dahlan seperti itu, sehingga anak yatim dan seterusnya itu. Dan itu merupakan satu-satunya pertama panti asuhan yang digerakkan oleh Dahlan. Itu adalah satu-satunya yang dimiliki oleh pribumi. Panti asuhan yang pertama di Betawi dimiliki oleh Belanda. Nah, jadi Muhammadiyah berkemajuan mengawali seluruhnya itu. Dari pendidikan integralistik, pendidikan Islam dan Sayyid Ahmad Dahlan pertama. Sebelum IAIN itu setelah merdeka, UI itu setelah merdeka. Sebelumnya itu sudah memulai. Dan kalau itu IAIN itu IAIN berkembang menjadi universitas. Sebelum itu Muhammadiyah sudah universitas. Itu adalah integralistik ilmu dan agama. Karena apa? Di dunia barat antara agama dan ilmu tidak bersambung, dipecah. Wis pokoke agama ya agama, ilmu. Karena itulah kadang ilmu itu tidak ada nilai-nilai agamanya, sehingga hal itu menjadi rusak. Contoh, di dunia barat, di Amerika ada perkejadian. Bapak-bapak sudah ke Amerika belum? Belum ya, Amerika ya. Jadi gini Pak, karena kemajuan teknologi, sehingga ada seorang suami istri ini tidak bisa mengandung.
Maka sel sperma ini akhirnya itu dan ovum sel telur dipertemukan. Ini tidak ditaruh di kandungan wanita tadi, tapi ditaruh ke kandungan mahasiswa. Mahasiswa dijanjikan silahkan mengandung dari pertemuan sel telur seorang istri dan seorang suami di kandungan wanita ini. Biaya kuliah dicukupi semua. Jadian itu di Amerika. Setelah begitu yang mahasiswa tadi mengandung tapi tidak bersuami, karena itu di TV ada tempatnya, ya, akhirnya mengandung betul, melahirkan anak. Setelah melahirkan anak diminta tidak boleh oleh wanita tadi, tidak, dia melahirkan saya, rame dalam konteks hukum. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, inilah satu bukti bahwa ilmu pengetahuan tidak didasari dengan agama. Maka Islam integrasi itu. Maka bicara itu Muhammadiyah tidak retorik, tapi membuat universitas dan menyatukan seperti itu, termasuk dalam ilmu-ilmu kedokteran dan seterusnya. Nah, begitu. Maka Islam dan ilmu pengetahuan bagi Muhammadiyah tidak bertentangan. Sampai puncaknya sekarang, Bapak sekalian di Muhammadiyah, setiap nanti itu 1 Ramadan, 1 Syawal agak ramai di tengah masyarakat. Namun sekarang alhamdulillah pemerintah kemarin sudah meliburkan 2. 1 cuti, 1 libur. Akhirnya itu beda riyoyo ora pakai opo-opo begitu. Ya Pak Parna ya. KUA kan gitu. Nah, itu apa? Karena Muhammadiyah memahami saintifik, ilmu pengetahuan membantu terhadap agama. Contoh terkait dengan ru'yat. Ru'yat pada zaman Nabi hebat. Karena lokasinya Madinah Haram, Madinah Makkah itu saja. Islam belum semebar seluruh dunia, maka ru'yat pada waktu itu bisa diterima. Dan pada waktu itu umatnya la taktub la taksub, karena umatku belum bisa menulis dan belum bisa menghitung. Sehingga pada waktu itu ya sudah keputusan Nabi, karena itu wahyu, besok hari raya. Maka peristiwa itu tanggal 10 Muharram puasa, kan terjadi. Ketika begitu, umumkan ini tanggal 10 Muharram puasa. Yang sekarang makan segera puasa, yang belum makan segera puasa 10 Muharram. Apa? Perintah Nabi tahu tanggal 10 Muharram. Coba bayangkan 14 abad yang lalu mengerti tanggal 1 Muharram pakai apa? Pak Bu, dokumenter lo jenengan ini. 14 abad yang lalu tahu tanggal 1 Muharram itu pakai apa kira-kira? Sekarang pakai HP dan kritik rame. Sebelum HP pakai kalender, buka kalender. Biasanya dulu PWRI kalendernya kan tebal-tebal gede-gede. Akhirnya apa yang terjadi? Muhammadiyah sekarang tidak hanya retorik belaka, di UAD, di Palembang, di UMJ mendirikan tempat untuk bisa menghitung ilmu falaknya itu, Ofajol. Museum antis itu dibuat laboratorium sehingga dihitung betul. Maka dengan demikian sekarang ini dengan demikian coba bayangkan 1 hari 1 tanggal itulah gerakan Muhammadiyah. Lek bodoh ki bareng sak donya karena katanya rahmatan lil alamin. Islam untuk seluruh dunia. Maka dengan hisab itulah yang bisa menyatukan dalam perspektif Muhammadiyah tanpa menyalahkan yang menggunakan ru'yat, tidak menyalahkan. Tapi dengan perkembangan zaman maka Muhammadiyah memahami dan pengetahuan itu bisa match. Agama dan pengetahuan tidak bertentangan. Maka itu sebab itu, nah itu Pak problematik. Kalau itu ru'yat sebetulnya bukan hanya tanggalan Pak. Ru'yat itu adalah kalau itu perintah sumu li ru'yatihi waqtiru li ru'yatihi, bab puasa saja. Nah, bab haji itu tidak ada perintah ru'yat sebetulnya. Kalau itu bab sholat juga tidak. Perintahnya apa malah ru'yatnya? Lihat matahari. Nah sekarang kalau itu nanti musimnya penghujan, kemudian dari pagi sampai sore mendung terus matahari dia tidak kelihatan. Karena sholat zuhur tidak itu nanti kira-kira tidak kelihatan bayang-bayangnya kan begitu. Nah yang menjawab Pak hisab. Nah maka Muhammadiyah dan prinsipnya dengan menggunakan hisab yang berdasarkan ilmu pengetahuan, maka menetapkan 1 hari 1 tanggal maksudnya. Dan ini terus berkelindang, berjalan terus-menerus, seminar terus-menerus untuk nanti itu disesuaikan ke dunia internasional. Maka Muhammadiyah tidak hanya di Wuryantoro, itu sudah di Amerika, Pak. Tidak hanya di Wuryantoro, sudah di Australia, sudah tidak hanya di Wuryantoro, sudah mengglobal dunia. Maka ini
Maka tagline adalah Muhammad berkemajuan yang disampaikan tadi itu memang cocok untuk kemajuan kita sekarang. Nah, oleh sebab itu, maka dan dengan inilah satu kekuatan Muhammadiyah, bahwa ilmu pengetahuan dan Islam tidak bertentangan. Ini yang akan membawa kemajuan Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah dengan sekolah-sekolahnya, pesantrennya dan seterusnya terus berjalan dan berkembang dengan baik. Kemudian bagi sekalian yang berbahagia terkait dengan itu, memperdalam agama tadi ini menjadi penting. Ranting cabang harus bergerak bersama, ada pengajian. Karena apa? Disitulah roh agama akan kita pegang. Sehingga orang Muhammadiyah itu kalau sudah paham agama, satu, entengan. Coba bayangkan Pak, kalau orang itu tidak entengan, mau sholat asar itu rasa-rasa kok. Kalau tidak entengan, itu mau sholat jamaah itu juga berat. Di tempat saya itu terjadi Pak. Itu padahal sudah disampaikan, sholatul jamaah afdal minal munfarid. Sholat jamaah itu lebih utama dari sholat sendiri. Hadis ada sebut khamsah isrin 25. Ada yang menyebut sab'asin isrin, ada yang menyebut itu adalah 27. Ada yang menyebut khamsin 50 derajat. Itu padahal jago Pak. Kuwi yang nganggu amplop macam-macam. Ini masjid kurang nganggu amplop. Abot kemarin Pak. Jagung luwih enteng luwih abot ya kira-kira. Luwih enteng. Itu kalau tidak ada roh keagamaan berat Pak. Karena itulah pentingnya pengajian terus-menerus. Sehingga hal ini akan memahamkan tentang Islam yang tidak hanya semata-mata tentang masalah ibadah, tetapi juga terkait dengan ilmu, terkait dengan sosial dan seterusnya. Maka kalau kita lihat banyak yang disebut hadis-hadis masuk surga bukan ditampakkan konteks ibadah makhluk. Kalau yang namanya sholat sudah itu kewajiban, yang namanya zakat sudah kewajiban, yang namanya puasa sudah kewajiban, yang namanya haji sudah kewajiban. Tetapi terkait dengan menyantin anak fakir miskin, terus kemudian itu mencerahkan anak supaya itu paham agama, ini tidak tergambarkan. Maka kan kita sering mendengar wanita berzina tetapi dia masuk surga karena gara-gara menolong anjing, memberi minum. Wiwe sing diberi minum anjing, wiwe sing diberi minum uang, no kira-kira nopo. Nah itu apa maksudnya? Konteks sosial. Bukan hanya itu saja. Kalau mereka yang memahami dalam pengantaran tafsir kadang-kadang surat-surat Makkiyah adalah tentang teologi keyakinan pada Tuhan, tentang tauhid. Kalau ayat-ayat yang di Madaniyah adalah terkait dengan masalah muamalah sosial. Ternyata tidak selalu. Coba lihat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ternyata di dalam Al-Kautsar ada sifat berkorban sosial. Nyatanya apa? La yanalallah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai pada Allah daging darah korban, yang sampai pada Allah ketakwaannya. Tapi dampaknya orang korban tetap untuk sosial. Jadi walaupun disebut ayat-ayat Makkiyah, itu konteks sosialnya luar biasa. Al-Ma'un, araital ladzi yukadzibu biddin, terkait di sana itu konteks sosial. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalaulah kita itu sholatnya masih banyak yang kurang, dan memang banyak kurang, tapi bisa ditambah dengan amal-amal sosial itu. Coba Anda percaya sholat kita itu masih banyak yang kurang. Satu, apakah setiap bacaan yang kita baca sholat itu mesti paham artinya? Allahu Akbar, Fatihah sudah. Kemudian amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzimil ladzi hum fi mukhtalifun kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Apakah semua mengerti artinya? Belum Pak. Kadang-kadang disurvei kira-kira sing sholat Fatihah ngerti artinya ora. Nah itu, mengurangi seperti itu kelemahan kita dari sisi bacaan kadang begitu. Malah konteks sosial ini yang akan menyempurnakan. Maka kalau kembali surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun al-ra'un wa yamna'unal ma'un. Puncaknya kalau kita cermati dalam ayat Al-Quran,
ketika orang kafir itu meninggal dunia, ketika ketika datang kematian, dia itu adalah meminta pada Allah supaya ditunda kematian. Apa? Ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh, bukan untuk sholat, Pak. Untuk beramal soleh. Karena apa? Amal soleh itulah yang melipat gandakan pahala. Nah, karena itulah, maka dengan demikian bahagia di Muhammadiyah, mari bersama-sama untuk meluaskan pemahaman keagamaan. Karena tanpa pemahaman keagamaan, maksud dan tujuan untuk menegakkan dan menjunjung agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ya. Namun demikian kita tidak patah arang, karena itu tujuan ideal, maka kita sebagai warga Muhammadiyah tetap harus meluangkan waktu belajar agama. Terakhir saya penutup. Mengapa saya sampaikan tentang diri? Karena Muhammadiyah tanpa agama tidak bisa. Yang kedua, jika itu menjadi pimpinan Muhammadiyah dalam struktur apapun kok tidak mau mempelajari agama, yang dia pahami hanya organisasi, tapi tidak memahami di dalam organisasi. Sehingga apa? Kalau itu ada sedikit perbedaan, gampang mutungan. Mutungan apa itu ya? Ngesunan, terus mutungan, mulian, ora mangkat, kan begitu kan gitu. Nah, kalau itu sudah luas pemahamannya, baik dari sisi fikihnya, dari sisi akhlaknya, budi pekertinya akan berkembang. Nah, hanya saja tren sekarang Bapak Ibu, kalau itu melihat di YouTube, itu banyak yang dibahas tentang fikih, tentang akhlak, itu kurang banyak di situ. Sehingga apa? Kalau fikih itu bicarakan ABC. Nah, itu kalau itu bicara A seakan-akan B dinafikan. Contoh kecil, karena tidak dibangun dengan akhlak, sehingga itu kurang toleransi. Contoh kecil kasus dalam zaman Nabi, kalau itu kita ambil hikmahnya, orang Islam itu harus longgar pikiran. Peristiwa tentang tayamum. Ketika itu dua orang diutus, dia itu adalah kehabisan air, tidak dapat air. Datanglah waktu untuk sholat. Silahkan dibuka di kitab Bulughul Maram. Ketika begitu, maka yang satunya, dua orang ini, satu ya sudah, kalau gitu saya tak tayamum. Biasanya kita tayamum, kemudian sholat. Selesai sholat, itu selesai berjalan, datang hujan. Dua orang berebut, iya aku balik sholatnya pora, aku udunya pora. Yang satu tetap sudah, saya sudah sholat kok. Yang satu mulangi lagi, kemudian dia wudu, kemudian sholat. Peristiwa itu akhirnya sampailah kepada Nabi. Sampai kepada Nabi, sehingga itu orang yang wudu lagi, terus kemudian sholat lagi itu, kamu dapat satu pahala. Kemudian yang tidak berwudu, hanya cukup tayamum sholat, tidak mengulang kembali, kamu telah menetapi sunnah. Nah, hal ini, mengapa Pak yang wudu kok hanya dapat satu? Kok yang ini tidak mengulangi, kok menetapi sunnahku? Nah, dalam bahasa ijtihad, kalau ijtihad salah, itu pahalanya satu. Kalau ijtihad benar, pahalanya dua. Maka berdasarkan itu tidak ribut. Nabi hanya menyampaikan, kamu dapat pahala satu, yang kamu menetapi sunnahku. Ini pada zaman itu belum sampai dilihat kalau itu nanti ijtihad dapat dua, satu, tidak. Namun belakangan setelah itu para ulama melihat, berarti kalau itu sudah sholat datang tidak perlu lagi diulang. Nah, orang berijtihad tadi itu tidak tepat, pahalanya satu, tidak disalahkan, pahalamu siji, ini orang salah. Tapi yang kedua, kamu menetapi sunnahku, ijtihad itu betul dan dapat nilai dua. Jadi pilih ngulangi apa tidak? Mengulangi apa tidak? Nah, pilih yang dua kan? Dengan demikian ketika itu terjadi, orang tadi itu akhirnya datang pada Nabi. Nabi menjelaskan dengan bijak. Maka dan demikian kalau dibangun akhlak yang baik, itu tidak akan mudah menyalahkan. Nah, itu baru dari situ. Maka nanti kalau sudah berkembang, nyun sewu, para ulama dulu, tokoh-tokoh nasional kita, di samping mempelajari fikih, yang namanya akhlak itu tidak ditinggalkan. Maka kitab-kitab Al-Ghazali yang terkait dengan tasawuf juga dipelajari. Maka tumbuhlah mereka tingkat kesederhanaan. Maka orang Muhammadiyah berada di Muhammadiyah, di amal usaha Muhammadiyah akan punya
rasa wirai atau handarbeni, rasa hormat diri tidak akan berbuat yang neko-neko. Maka coba kita contoh sedikit. Sebagai penutup ada 2 contoh. Satu adalah Pak Muhammad Hatta, 2 Pak Air Fakhrudin. Pak Muhammad Hatta itu tahun sekian itu setelah Indonesia merdeka, seorang wakil presiden, dia sudah punya semangat untuk ibadah haji. Karena apa? Pak Muhammad Hatta itu adalah putra seorang ulama di Sumatera Barat. Ketika itu berebut akan disekolahkan ke Timur Tengah, sehingga tidak boleh, sehingga ke Den Haag ke Belanda. Setelah pulang ke Indonesia bergabung bergerak. Nah, ketika itulah coba bayangkan, Pak Muhammad Hatta mau berangkat pada haji. Pak Karno sebagai presiden tahu, Muhammad Hatta mau berangkat haji. Sudah berangkat hajimu ditanggung oleh negara. Kira-kira lah kalau itu Pak Kepala tahu pripun Pak. Siap cocok kayak gitu ya. Gas, nah gitu ya. Masuk gitu ya. Nah, semangat begitu ya. Apa yang terjadi? Pak Muhammad Hatta dengan gentleman-nya, terima kasih Pak Karno, saya ingin berangkat dari jerih payah saya sendiri. Dari mana? Dari royalti buku yang ditulis beliau di Den Haag. Berangkat ibadah haji bersama aspri. Itu kira-kira kalau cari orang sekarang banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Nek sedikit tunjuk tangan, siapa kira-kira? Loh, itu wirainya begitu. Apa maksudnya? Itu tidak memanfaatkan fasilitas dengan seenaknya. Satu. Yang kedua, Pak Air Fakhrudin dikenal di Muhammadiyah orang yang zuhud. Maka beliau itu dengan Pak Harto dekat. Kedekatannya itu tidak akhirnya dimanfaatkan dengan neko-neko, tidak. Maka sampai puncaknya Pak Air ditawari, Pak Air kok jadi Menteri Agama. Pun Pak, kalau tak ngurusi Muhammadiyah. Kira-kira lek Pak Haji Samsud dipun tawari, Pak Samsud jadi menteri ya. Siapa? Iya sapa sing nawari. Pak Air begitu. Apa yang terjadi? Maka pada suatu saat beliau itu mau pengembangan UNJ. Ketika itu pengembangan UNJ, Pak Air itu cukup menulis surat dengan bahasa Jawa halus, diaturke pada aslinya Pak Harto. Pak Harto membaca, apa yang terjadi? Langsung kirim uang. Apa yang terjadi? Apakah itu untuk Pak AR? Tidak. Langsung diberikan tanah untuk UNJ. Dan tidak ada pengumuman. Halo saudara-saudara sekalian, Presiden Republik Indonesia telah membantu kita. Itu uang pribadinya. Dan ketika itulah baru Pak AR mau dan kerso diangkat sebagai DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Ketika itu beliau diberikan fasilitas mobil. Ketika mobil dikirim ke Jogja, beliau terima kasih telah dikirim. Hai UNJ datang kemari ya, gunakan operasional UNJ. Kira-kira mobil ini Pak Anwar Sanusi kira-kira pripun? Untuk operasional PCM Iromoko kan gitu ya. Nah, itulah satu bentuk kesederhanaan para tokoh kita. Karena apa? Belajar tentang akhlak. Nah, sekarang ini yang agak jarang kita belajar tentang akhlak. Maka dengan demikian, belajar fikih iya, tetapi akhlak harus tetap dipelajari untuk mengasah jiwa, sehingga hal itu akan punya rasa. Karena anak sekarang rasanya sudah semakin hilang karena sudah tidak diberikan cerita. Anak sekarang suruh cerita judek itu. Bapak-bapak ibu-ibu dulu kalau sekolah di SD, anak-anak sekarang membuat cerita, ngarang gitu kan. Nah, sekarang tidak ada anak suruh ngarang gitu, malah suruh ngawur kan begitu kan. Nah, ini satu hal. Nah, itulah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait dengan ini. Mudah-mudahan sedikit ini memacu, mendorong kita untuk selalu belajar agama, khususnya di Muhammadiyah nanti tingkat ranting dan cabang harus dihidupkan. Di masjid-masjid Muhammad hidupkan, insya Allah dengan kolaborasi semuanya, satu akan membawa manfaat yang lebih besar, termasuk nanti tumbuh kembangnya amal usaha Muhammadiyah, baik MI, baik SMP, SMK, ataupun mungkin nanti amal-amal yang lain.
Saya kira itu, terima kasih, dan kita akhiri dengan doa. Maka doa pada kesempatan ini sekaligus kami serahkan kepada beliau, Bapak Kepala KUA Wuryantoro, Bapak Haji Suparna SAG yang jauh dari Klaten datang kemari. Luar biasa, terima kasih atas kerawannya. Pada beliau kami persilahkan langsung.